Salah satu simbol negara Indonesia direndahkan tiap hari, tapi tidak ada yang marah. Kita bangsa yang pandai berpura-pura marah demi harga diri nasional. Satu bendera sobek, ribuan orang bereaksi. Lagu kebangsaan dinyanyikan tidak khidmat, media ramai berdebat. Tapi setiap hari, ada satu simbol negara dilecehkan, bukan oleh musuh, melainkan oleh pejabat, aparat, dan orang-orang yang seharusnya menjaganya. Dan anehnya tak ada yang peduli. Bangsa ini telah lama menempatkan simbol-simbol lahiriah di atas substansi. Kita terobsesi pada upacara, tapi abai pada makna. Kita menegakkan seragam dan protokol, tapi membiarkan isi kepala mereka yang memakainya kosong dari kesadaran kebangsaan sejati. Kita menganggap cinta tanah air adalah perkara berdiri tegap dan hormat bendera, padahal penghormatan paling nyata seharusnya dilakukan melalui pikiran dan tutur. Simbol yang tak kasat mata. Simbol yang saya maksud tidak memiliki warna merah putih, tidak terpasang di tiang bambu, dan tidak diiringi lagu kebangsaan. Ia hadir dalam setiap rapat, setiap surat dinas, setiap pidato pejabat, dan bahkan setiap interaksi antara negara dan rakyat. Ia tidak dibakar atau dikoyak, tapi dilecehkan lewat ketidaktahuan dan kesembronoan. Simbol itu bernama bahasa Indonesia. Salah satu pilar konstitusional yang seharusnya dijaga dengan kesadaran, bukan sekadar diucapkan tanpa makna. Bahasa yang dipakai tapi tidak dipahami. Bahasa Indonesia kini seperti alat yang digunakan tanpa dirawat. Para pejabat sering tampil di depan publik dengan struktur kalimat yang kacau, diksi yang salah, bahkan ejaan yang menyalahi aturan. Dalam linguistik, ini bukan sekadar kesalahan gramatikal. Ini menunjukkan rendahnya kompetensi komunikatif di kalangan elit. Lebih parah lagi, mereka kerap mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing secara serampangan. Praktik code mixing yang sering dijadikan simbol modernitas. Padahal, dalam sosiolinguistik, kecenderungan itu justru menunjukkan inferioritas linguistik atau rasa rendah diri terhadap bahasa sendiri. Kita melihat pejabat yang bangga mengucapkan "deliver the message" ketimbang menyampaikan pesan, seolah keindonesiaan itu kuno dan keinggris-inggrisan itu prestis. Aparat dan bahasa kekuasaan. Lihat pula cara aparat berbicara di media. Kata penertiban digunakan untuk menggantikan penggusuran, pengamanan untuk penangkapan, operasi kemanusiaan untuk penyerangan. Dalam linguistik kritis, praktik seperti ini disebut manipulasi semantik, penggunaan bahasa untuk membungkus kekerasan agar tampak sah. Bahasa menjadi tameng moral kekuasaan, bukan lagi sarana keterbukaan antara negara dan rakyat. Dan ketika hal ini dilakukan berulang kali, publik pun kehilangan kepekaan makna. Kata-kata kehilangan jiwa, kebenaran kehilangan bentuk. Kita tidak lagi paham makna kami dan kita. Bahkan pada level dasar, banyak pejabat tidak memahami perbedaan antara kami dan kita. Yang sebuah perbedaan kecil dalam morfologi pronomina, tapi besar dalam makna sosial. Kami berharap masyarakat mendukung. Kalimat yang tampak biasa, namun sebenarnya menyiratkan jarak antara penguasa dan rakyat. Bahasa, di tangan mereka, menjadi instrumen eksklusif, bukan ruang bersama. Bahasa sebagai simbol yang ditinggalkan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah jelas, bahasa Indonesia adalah bagian dari simbol negara, sejajar dengan bendera dan lambang Garuda. Namun lihat kenyataannya, tak ada sanksi, tak ada rasa malu, bahkan tak ada kesadaran. Para penjaga negara justru menjadi pelanggar paling rutin. Bangsa ini sibuk menegur rakyat kecil karena salah menyanyikan lagu kebangsaan, tapi diam saat pejabat negara menulis surat resmi dengan tata bahasa yang rusak. Kita murka pada siapapun yang menginjak bendera, tapi tidak tersinggung ketika bahasa Indonesia diinjak setiap hari, lewat ketidaktahuan, arogansi, dan kebiasaan buruk. Saatnya menegakkan bahasa, bukan sekadar sistem tanda. Ia adalah fondasi berpikir bangsa. Jika bahasanya rusak, maka rusak pula logika kebijakan, cara berpikir, dan moral pejabat yang memakainya. Maka seharusnya, kesalahan berbahasa di ruang publik bukan dianggap sepele, tapi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap simbol negara. Kita boleh hormat bendera setiap Senin, tapi itu tak berarti apa-apa jika dalam keseharian kita merendahkan bahasa yang menyatukan 270 juta rakyat dari Sabang sampai Merauke. Sebab bangsa tidak runtuh karena penjajahan asing, tetapi karena kehilangan hormat pada bahasanya sendiri.